Perkenalkan, nama saya Raninda Dara Azra Simbolon dengan NIM 2011020016 dari kelas 6 SPIA, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Saifullah SAMA dan Bapak Muhammad Ilham SAG SOS MHum. Video ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik saya. Oke, mari kita mulai pertanyaan yang pertama. Apa manfaat saudara belajar ilmu politik? Ilmu politik itu kan ilmu yang belajar tentang politik. Jadi politik ini adalah semacam usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Jadi ilmu politik ini mempelajari tentang kekuasaan atau juga yang disebut dengan power. Nah, kekuasaan ini kan maksudnya orang-orang yang memiliki kuasa. Jadi ilmu politik itu mempelajari bagaimana cara menguasai orang lain dan mempengaruhi orang lain juga agar sesuai dengan keinginan si penguasa. Jadi ilmu politik selalu identik dengan penguasa. Jadi kita sebagai manusia pasti tentunya akan menjadi seorang penguasa, baik itu dalam ruang lingkup yang besar maupun dalam ruang lingkup yang kecil. Contoh dalam ruang lingkup yang kecil yaitu ketika seseorang menjadi kepala keluarga. Kemudian contoh lainnya adalah jika seseorang menjadi guru, tentu dia termasuk menjadi seorang penguasa. Dikatakan sebagai penguasa karena dia menjadi seorang penguasa dalam kelasnya, dan orang yang harus dia pengaruhi agar sesuai dengan keinginannya itu adalah murid-muridnya, seperti itu. Jadi ilmu politik ini banyak manfaatnya. Contohnya seperti untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahkan Aristoteles dan Plato menganggap politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang baik. Dalam politik semacam ini, manusia seharusnya setelah mempelajari ilmu politik hidup dengan bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan kemasyarakatan, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Jadi ilmu politik ini bisa dikatakan juga sebagai salah satu ilmu yang tertua. Jadi ilmu politik ini bisa dikatakan saling bersangkut paut dengan ilmu yang lainnya, seperti contohnya ilmu sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Jadi dampak setelah mempelajari ilmu politik tentu sangat banyak dan sangat berdampak baik bagi seseorang yang belajar ilmu tersebut. Contohnya yaitu ketika belajar ilmu politik, maka seseorang atau saya sendirilah akan menjadi penguasa bagi lingkungan saya sendiri yang baik dan mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar saya agar sesuai dengan keinginan saya, namun tetap dalam konteks yang baik. Kemudian saya akan membentuk atau mencapai kehidupan yang lebih baik lagi, karena dengan belajar ilmu politik saya secara tidak langsung atau bahkan orang-orang lain juga sekalian mengembangkan bakatnya dan juga akan bergaul dengan rasa kemanusiaan serta moral yang tinggi, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles dan Plato. Kemudian dalam belajar ilmu politik secara tidak langsung, seseorang atau saya pun akan belajar mengetahui bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia. Jadi lebih terbuka dia wawasannya tentang apa itu pemerintahan dan sebagainya, seperti itu. Jadi ilmu politik ini kan nggak melulu belajar tentang penguasa atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penguasa. Contohnya seperti negara, demokrasi, partai politik, dan sebagainya. Jadi untuk saya pribadi lebih membuka pemikiran saya sendiri. Seperti yang awalnya saya berpikir bahwa negara demokrasi itu kan adalah negara republik. Jika tidak republik, maka dia bukan demokrasi. Namun setelah saya belajar ilmu politik, saya baru mengetahui bahwa tidak semua negara republik itu merupakan negara demokrasi. Tapi ada juga negara republik tapi tidak menerapkan demokrasi di negaranya. Dan ada negara kerajaan, negara yang berbentuk kerajaan, tapi dia menerapkan sistem demokrasi, begitu. Kemudian jika belajar ilmu politik ini pasti ada, walau belajar sedikit, belajar tentang peraturan di Indonesia. Jadi kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya ini adalah penggerak bangsa, pasti tidak akan melulu manut istilahnya kepada pemerintah. Maksudnya bukan berarti menentang pemerintah, namun memilih bagaimana peraturan yang dikeluarkan itu dapat diterima orang banyak atau tidak. Manfaat lain dari mempelajari ilmu politik ini adalah untuk melatih dan membimbing kita bahwa jika nantinya atau saat kita di masa depan kita menjadi seorang pemimpin atau penguasa, maka kita bisa mengayomi masyarakat atau
Pertanyaan selanjutnya, saudara jelaskan apa itu demokrasi, penilaian saudara tentang demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos ini artinya kekuasaan, sementara kratos ini artinya rakyat. Jadi demokrasi itu kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi jika rakyat yang berkuasa, maka negara tersebut bisa disebut dengan demokrasi. Contoh dari rakyat yang berkuasa ini adalah pemilihan umum, di mana pemimpin negara atau suatu daerah harus dipilih oleh orang banyak atau masyarakat dan melalui keputusan bersama, bukan ditetapkan begitu saja. Namun demokrasi identik dengan konteks kebersamaan. Jadi segala keputusan itu diambil karena banyak yang mengambil keputusan seperti itu. Jadi suatu keputusan itu diambil bukan keputusan sepihak, namun keputusan bersama. Jadi dalam demokrasi ini harus ada kesepakatan bersama. Jadi suatu negara yang demokrasi itu adalah negara yang kekuasaannya tidak tergantung di satu orang saja. Seperti contohnya pemimpin negara. Namun ada kesepakatan bersama dan bahwa itulah pilihan yang terbaik. Begitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa negara itu demokrasi jika negara itu merupakan berbentuk republik atau parlementer. Nyatanya ada juga negara yang berbentuk republik namun tidak menerapkan sistem demokrasi. Dan ada negara demokrasi namun berbentuk kerajaan. Maka kita jangan lagi berpikir bahwa negara demokrasi itu adalah negara yang berbentuk republik atau parlementer atau sejenisnya. Namun negara republik itu juga ada yang berbentuk kerajaan namun menerapkan sistem yang demokratis. Contohnya saja adalah Malaysia yang berbentuk kerajaan ataupun Inggris yang berbentuk kerajaan. Tapi kedua negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Karena pada intinya negara demokrasi itu adalah negara yang mengembalikan segala kekuasaannya kepada rakyatnya. Seperti pendapat Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Kemudian, jika menurut pendapat saya, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan. Demokrasi di Indonesia itu adalah pemerintahan yang bagus karena melibatkan rakyat dalam membuat atau mengambil sebuah keputusan yang akan digunakan dalam suatu negara. Jadi tidak hanya negara saja yang seluruh hati menentukan suatu keputusan, namun menentukan bersama-sama rakyat agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau merasa tidak nyaman. Contohnya seperti di Indonesia ketika menentukan presiden, kan bukan negara saja yang menentukan siapa presiden selanjutnya, tapi rakyat juga ikut menentukan, begitu. Jadi ketika suatu pemimpin negara yang tidak menggunakan sistem demokrasi, kan dianya nggak pakai surat suara. Jadi kalau gitu kan dia bisa dikatakan kayak semena-mena, dan rakyat pasti merasa tidak nyaman dan bahagia karena ya rakyat pasti harus nurut aja gitu kan. Jadi secara nggak langsung si rakyat ini pasti merasa terkesan di negara sendiri. Tidak seperti negara yang menggunakan sistem demokrasi, pasti rakyat hidupnya lebih nyaman dan bahagia karena pendapat mereka juga didengarkan. Jadi mereka nggak seperti merasa terkekang di negara sendiri. Seperti itu. Sekian. Baiklah, kita sampai di pertanyaan yang terakhir, yaitu saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan partai politik, bagaimana pendapat saudara tentang partai politik di Indonesia? Partai politik itu bisa dikatakan mirip dengan organisasi masyarakat, tapi berbeda. Maksudnya itu, jika partai politik itu memiliki anggota, maka organisasi masyarakat juga memiliki anggota. Jika partai politik memiliki lambang dan nama organisasi, maka organisasi masyarakat juga memiliki hal yang sama. Namun yang membedakan adalah jika partai politik itu bisa mengikuti pemilu, maka organisasi masyarakat tidak bisa mengikuti pemilu karena hanya partai politik yang berhak ikut pemilu, meski partai kecil ataupun masih baru. Jadi segala sesuatu yang memiliki persyaratan administrasi kemudian ikut atau bisa mengikuti pemilihan umum, maka itu bisa disebut dengan partai politik. Partai politik ini juga memiliki nilai, visi, dan misi yang sama, kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan suatu wilayah dan demi memperjuangkan hak rakyat melalui perolehan kekuasaan politik. Jadi fungsi partai politik ini sebenarnya banyak. Di antaranya adalah partai politik yang mengedukasi atau partai politik ini mendidik. Bagaimana cara kita berpolitik? Kita tidak hanya dididik bagaimana caranya berpolitik, namun kita akan juga dididik bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kepemimpinan
juga memiliki fungsi sosial karena partai politik akan mensosialisasikan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara kepada masyarakat luas. Kemudian partai politik tentunya memiliki fungsi rekrutmen. Jadi jika seorang yang menjadi pemimpin dari suatu daerah atau negara, contohnya seperti bupati atau wali kota, maka harus masuk dalam partai politik dulu. Karena dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi, yang mencalonkan pemimpin suatu daerah atau negara itu adalah partai politik. Karena partai politik ini memiliki kemampuan mengkomunikasikan dan mengatur masyarakat. Hal lainnya adalah jika kita ingin menjadi politisi, juga harus masuk partai politik. Beda dengan rektor atau kepala sekolah, tidak perlu masuk partai politik untuk bisa mencalonkan atau menjadikan dirinya sebagai rektor atau kepala sekolah. Kemudian pendapat saya tentang partai politik di Indonesia itu bagus menurut saya pribadi. Namun pastinya ada yang bagus dan ada yang nggak bagus. Tergantung partai itu kayak mana orang yang menjalankannya. Tapi menurut saya partai politik yang bagus pasti menjalankan tugasnya dengan baik dengan tujuan mensejahterakan rakyat gitu. Jadi semua tergantung partai politiknya. Kalau dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka termasuk baguslah partai politik itu. Dan sebaliknya, jika tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak baguslah partai politik itu. Begitu. Jadi partai politik di Indonesia ini pasti ada yang bagus dan ada yang nggak bagus, tergantung yang menjalankan